sekalian yang kasih Tuhan, biasanya kita akan melakukan persiapan-persiapan yang terbaik untuk menghadapi peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan kita. Semakin penting peristiwa yang akan kita alami atau kita hadapi, maka semakin besar usaha kita untuk melakukan persiapan itu. Bukankah kita belajar mati-matian ketika kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian kenaikan kelas, bukan? Bapak Ibu yang sudah menikah, ingatkah ketika kita mempersiapkan hari pernikahan itu, persiapan-persiapan yang dilakukan, dengan semua yang kita mampu untuk lakukan, kita persiapkan hari pernikahan itu. Walaupun banyak orang lupa mempersiapkan, sebetulnya di dalam pernikahan itu yang penting adalah hari setelah hari pernikahan itu. Mungkin Bapak Ibu ketika ingin presentasi proyek di depan customer atau rekan bisnis atau investor di bidang usaha kita akan persiapkan bahan-bahan presentasi itu sebaik-baiknya. Saudara, pada 3-9 September yang lalu, 2 bulan yang lalu kira-kira, negara kita menerima kunjungan Paus Fransiskus. Ini merupakan kunjungan setelah 35 tahun yang terakhir itu Paus Yohanes Paulus II yang mengunjungi di tahun 1989. Saudara, panitia mengatakan bahwa kunjungan Paus kali ini akan mengusung konsep sederhana. Tapi seberapapun sederhana konsep itu, Bapak Ibu Saudara, persiapan untuk menyambut kedatangannya tidak mungkin sederhana. Saudara, setelah konfirmasi kedatangannya itu dari Vatikan, itu kira-kira 2 tahun lalu, 2022, setelah pandemi melihat keadaan, dikatakan oke, tahun 2024 dia akan bisa datang. Persiapan sudah mulai dilakukan. Tetapi persiapan teknis yang benar-benar dilakukan secara serius, itu kira-kira sudah 5 bulan sebelum hari H dilakukan. Tim gabungan Polri dan TNI melakukan operasi khusus untuk mengantisipasi keamanan kunjungan beberapa hari di Jakarta. Saudara tahu berapa jumlahnya? Lebih dari 4.500 personel. Dan merekayasa lalu lintas sekitar semua jalan yang akan dilalui oleh Paus. Jalan akan direkayasa, ditutup, dan lain sebagainya. Saudara, rencana Paus juga akan memimpin kebaktian Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Senayan, yang akan dihadiri lebih dari 86.000 jemaat Katolik. Acara kebaktian dimulai sore hari, Paus direncanakan akan tiba jam 4 sore, tapi stadion itu sudah penuh mulai jam 12 siang. Melibatkan 1.000 pelayan ibadah, termasuk paduan suara, pelayan ini dan itu dan lain sebagainya. 1.000 panitia relawan di lapangan, 800 lebih awak media dan wartawan yang akan meliput, lebih dari 300 petugas medis, dokter, dan lain sebagainya. Saudara, sesederhana apapun konsepnya, persiapan yang dilakukan sangat matang, melibatkan ribuan orang untuk menantikan kedatangan dari Paus ini. Saudara, dengan persiapan yang luar biasa matang dan koordinasi yang baik dari semua pihak, akhirnya kita lihat bersama, kita saksikan bersama, kunjungan ini berjalan dengan baik dan lancar dan tertib, sangat tertib sekali. Dan mendapat apresiasi baik dari kalangan di dalam negeri maupun dari kalangan di luar negeri.
Saudara, mempersiapkan dengan baik. Saya mendengar Pak Ignatius Jonan, dia mewawancaranya, dia sebagai ketua panitia. Dia mengatakan, untuk peristiwa seumur hidup sekali, kita harus persiapkan dengan yang terbaik. Saudara, jika untuk banyak hal di dalam dunia ini yang kita anggap penting, kita bisa persiapkan itu sebaik-baiknya. Tapi pernahkah saudara dan saya, kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus? Saudara, hari ini kita sudah memasuki masa Advent. Advent yang kita kenal saat ini punya dua pengertian, saudara. Masa Advent adalah masa persiapan kita untuk memperingati Natal yang pertama, yaitu kedatangan kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Advent yang kedua punya pengertian juga. Kita yang sekarang hidup di masa ini, artinya Tuhan Yesus sudah pernah datang yang pertama kali. Maka Advent punya pengertian yang kedua adalah masa penantian kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, sebagai orang Kristen, sudah berapa kali kita merayakan Natal? Pernahkah saudara dan saya mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk memperingati Natal, kelahiran Kristus, Natal yang pertama itu? Atau pertanyaan selanjutnya, saudara, pernahkah kita sebagai orang Kristen mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali? Atau jangan-jangan saudara dan saya sama sekali tidak pernah berharap Tuhan akan datang yang kedua kali pada masa kehidupan kita? Saudara sekalian dikasihi Tuhan, marilah pada minggu Advent yang pertama ini, sebelum waktu berjalan begitu cepat, di Natal tahun 2024 ini, kita benar-benar dapat mempersiapkan hati kita yang terbaik. Kita melakukan persiapan, saudara, sehingga ketika kita memperingati kelahiran Kristus sebagai anugerah terbesar di dalam kehidupan kita, dan juga untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali kelak, kita betul-betul dapat mempersiapkan dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, persiapan seperti apa yang dimaksud dengan persiapan yang terbaik? Persiapan seperti apa yang Tuhan kehendaki, saudara? Seperti yang firman Tuhan katakan. Saudara, kalau kita mendengar perikop yang tadi sudah saya bacakan, itu adalah seruan dari Yohanes Pembaptis dan adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Itu adalah sebuah frasa puisi atau nyanyian yang diserukan oleh Yesaya dan dengan ayat-ayat yang sama. Saya bacakan buat kita semua, Yesaya 40 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, perkataan ini adalah perkataan-perkataan penghiburan bagi umat Israel. Penghiburan bagi umat Israel yang pada saat itu sedang menghadapi penghukuman. Mereka sedang mengalami penghukuman, pembuangan oleh Tuhan. Mereka dibuang dari tanah Kanaan, dibuang ke tanah Babel, saudara. Oleh karena apa? Karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan dan karena dosa-dosa yang begitu parah, yang begitu keji yang mereka sudah lakukan. Saudara, mereka tertindas dan di dalam ketidakberdayaan mereka di tanah pembuangan, mereka menantikan pertolongan dari Tuhan.
mereka berseru-seru kepada Tuhan. Maka di saat seperti itulah Yesaya menubuatkan pemulihan, pembebasan, dan keselamatan bagi Israel. Dan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain yang semuanya akan dikerjakan oleh Allah sendiri. Melalui kedatangannya ke dalam dunia ini, melalui kelahiran anak darah, dan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, semua ada dalam nubuatan Nabi Yesaya, saudara. Yesaya menubuatkan bahwa akan ada suara berseru-seru di padang gurun dengan berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan Lukas mengkonfirmasi bahwa Yohanes inilah suara yang berseru-seru di padang gurun itu. Yohanes Pembaptis inilah berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, ini artinya seruan kepada semua umat manusia yang sungguh-sungguh menantikan pertolongan dari Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri untuk menerima kedatangannya. Untuk melihat dan mengalami kunjungan Allah, lawatan Allah, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kedatangan Kristus sebagai Raja di atas Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, persiapkan jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya, itu berarti juga mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar melalui kedatangan Tuhan itu tidak menjadi sia-sia, melainkan menjadi pengalaman terindah di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana persiapan yang terbaik seperti yang Yohanes katakan? Saudara, dalam perikop ini kita mendapat ada dua hal penting. Bagaimana kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pada Lukas 3 ayat yang ketiga, Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara, persiapan pertama yang saudara dan saya harus lakukan dalam menyambut peringatan Natal pertama dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali adalah pertobatan atau hati yang mau bertobat, saudara. Saudara, persiapan terbaik untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus adalah persiapan hati kita. Hati yang terbuka untuk pertobatan. Hati yang mau menyesali segala dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang, saudara. Dia datang untuk memberikan pengampunan dosa. Dia datang untuk menebus dan menggantikan hukuman dosa itu. Dan memberikan hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Untuk menyucikan semua umat tebusannya. Agar mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saudara, pesan daripada Minggu Advent, pesan daripada Advent yang sesungguhnya, itu adalah seruan pertobatan, seruan untuk perubahan hidup, seruan agar kita mau berubah dan bertobat di hadapan Tuhan, di dalam hati, pikiran, dan karakter kita. Saudara, hari ini banyak orang mempersiapkan Natal dengan sibuk dengan persiapan apa yang nampak di luar. Kita khawatir Natal kita akan pakai baju apa nanti waktu kita merayakan Natal. Saya juga beberapa hari yang lalu bicara dengan istri saya, udah mau Natalan, kita mau pakai baju apa nanti Natalan? Ayo kita cari baju baru. Lalu saya baru ingat, oh ya, setiap kali saya kebaktian saya pakai baju pendeta sekarang. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya baju baru. Saudara, kita seringkali mengantisipasi Natal dengan menyibukkan diri dengan apa yang nampak di luar. Rumah kita sudah dipasang dekorasi belum? Natal. Sudah pasang pohon Natal belum? Dan hari ini di Advent pertama kita lihat panggung kita sudah ada pohon Natal yang besar sekali. Puji Tuhan. Luar biasa. Saudara, untuk mempersiapkan dekorasi ini kita lihat baik, bagus, tapi effortnya saudara tidak tahu. Luar biasa panitia yang sudah mempersiapkan. Kita juga sudah mulai berlatih untuk ibadah
paduan suara, drama-drama yang akan dilakukan, semua sudah kita lakukan untuk mempersiapkan Natal kita. Saudara, itu semua persiapan-persiapan yang baik. Tetapi sadarkah saudara bahwa untuk mempersiapkan Natal, kita sering khawatir dengan apa yang ada di luar kita. Tapi kita lupa untuk mempersiapkan apa yang ada di dalam kita. Yang sesungguhnya Tuhan lebih memperhatikan apa yang ada di dalam daripada apa yang ada di luar. Saudara, Yesaya membuka kitab Yesaya pasal yang pertama dengan mencatat bagaimana Tuhan lebih memperhatikan apa yang di dalam hati manusia daripada apa yang nampak di luar. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan seterusnya. Itu adalah teguran bagi umat Israel yang nampak baik di luar dengan kehidupan agamawi mereka, tetapi mereka penuh dengan dosa. Tuhan berbicara kepada umatnya berkata, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratmu, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu mengadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan tidak tertarik dengan perayaan-perayaan yang bagus, dengan apa yang nampak bagus di luar. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, mereka semua pembuat kejahatan. Begitu juga Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-8 bagian B, saudara. Tuhan Yesus berkata seperti ini, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, percayalah ketika Tuhan Yesus datang dan menghampiri kita secara pribadi, Dia tidak akan tanya, mengapa pada Natal tahun ini kamu tidak pakai baju yang baru? Tuhan Yesus tidak akan tanya, saudara, mengapa pada Natal tahun ini kamu tidak pasang pohon Natal? Mengapa kamu tidak mendekor rumahmu? Mengapa di gereja tidak ada acara istimewa dan menarik? Saudara, percayalah Tuhan tidak akan bertanya kepada kita seperti itu. Tetapi ketika Tuhan melawat kita, Tuhan akan bertanya kepada kita, apakah kamu sudah sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa-dosamu? Apakah kamu masih manusia yang lama itu, yang terus-menerus terjerat, berkanjang dalam kehidupan dosa? Apakah kamu masih berjuang dengan dosa-dosa seperti itu? Tuhan Yesus, saudara, akan bertanya kepada kita, bagaimanakah relasi hubungan kamu dengan orang-orang terdekat yang kamu kasihi? Dengan istri atau suamimu, dengan orang tua atau anak-anakmu, persis seperti semua yang telah Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada kita. Kasihilah orang tuamu, kasihilah istrimu, tunduklah kepada suamimu, sayangilah anak-anakmu. Tuhan Yesus akan bertanya seperti itu, saudara. Dan Tuhan Yesus akan bertanya, sudah seberapa jauh kamu taat untuk pergi, bersaksi, menjadi terang dan garam? Sudah seberapa jauh kamu memuridkan, kamu menjadi murid dan memuridkan lagi kepada segala bangsa? Saudara sekalian dikasihi Tuhan, persiapan terbaik menyambut Natal yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan hati kita. Dan itu jugalah hadiah Natal terbaik yang bisa kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan tahun ini. Hati yang sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mau diperbaharui oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi Tuhan tidak tertarik apa yang ada di luar.
tetapi Tuhan menantikan kebangunan rohani terjadi dari dalam diri kita. Tuhan menantikan pembaharuan karakter kita. Tuhan menantikan pemulihan hati. Dan Tuhan rindu memberkati kita dengan damai sejahtera dan sukacita Natal. Oleh karena apa, saudara? Karena kita sudah terlepas dari jerat dosa. Saudara sekalian dikasih Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Persiapan yang terbaik yang pertama yang dapat kita lakukan adalah persiapan hati kita. Hati yang bertobat di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika Yohanes Pembaptis berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu dilanjutkan dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dari Lukas pasal yang ke-3. Dia katakan, setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, kalau kita lihat kata-kata ini, luruskan jalan baginya, lembah akan ditimbun, gunung akan menjadi rata, yang berliku akan diluruskan, dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Saudara, apa maksud dari kata-kata ini? Saudara sekalian dikasih Tuhan, pada zaman dulu, mungkin beberapa sampai zaman sekarang masih dilakukan. Jika ada raja yang ingin melakukan perjalanan mengunjungi daerah-daerah wilayah kekuasaan dia untuk menyapa rakyat-rakyat yang ada, kalau raja mau datang, maka biasa dia kirim utusan terlebih dahulu, saudara. Nah, utusan ini yang akan terlebih dahulu datang, dan dia akan menelusuri semua jalan yang akan dijalani oleh raja. Sambil dia telusuri, utusan ini akan berteriak-teriak dan berseru-seru kepada semua orang, siap-siap, raja mau datang. Misalkan minggu depan atau berapa hari lagi, siap-siap, raja mau datang. Ketika utusan raja datang dan berkata seperti itu, maka orang sudah dengan otomatis para rakyatnya semuanya mempersiapkan, kalau bisa bikin jalanan yang bagus. Kalau ada batu-batu kotor dibersihkan, kalau ada lubang-lubang ditambal, kalau ada yang tidak rata, mereka usahakan dengan sekuat tenaga mereka, semua bahu-membahu. Maafkan saudara, saya perlu minum dulu. Saya ulangi kembali. Ketika ada raja mau datang, maka akan ada utusan yang pergi dan mengatakan kepada semua rakyat di jalan yang akan dilalui raja, persiapkanlah semua jalan karena raja mau datang. Dan semua rakyat itu kemudian bahu-membahu, tidak ada yang berpangku tangan. Mereka akan membuat jalan itu semulus mungkin, selurus mungkin, serata mungkin. Agar supaya apa, saudara? Supaya ketika raja datang, raja bisa melewati tempat itu dengan lancar. Semakin tinggi effort dan usaha mereka untuk membuat jalan itu rata dan mulus, saudara. Bagi mereka, bagi rakyat, semakin mereka respect dan hormat kepada kewibawaan raja itu. Dan semakin bagus jalanan yang dibangun dan dipersiapkan bagi kedatangan raja mereka, maka bangsa-bangsa lain semakin kagum dan melihat, oh raja ini benar-benar raja yang dimuliakan oleh rakyatnya. Karena mereka rela untuk menggunakan semua apa yang bisa mereka lakukan untuk membuat jalan itu menjadi rata, agar raja datang bisa melalui tempat itu dengan lancar. Saudara, ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru, dia berkata, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bukit-bukit diratakan, lembah-lembah akan ditimbun, jalan yang berkelok-kelok diluruskan. Itu berarti, saudara, perlu ada usaha kita yang maksimal, effort kita untuk memuliakan kedatangan raja itu. Perlu ada usaha, saudara.
yang bisa kita lakukan. Semua usaha yang diperlukan untuk menyambut kedatangan Sang Raja, kita harus lakukan itu. Itu adalah bagian dari persiapan jalan bagi kedatangan Tuhan. Saudara, dan di ayat selanjutnya dikatakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ini berarti effort kita dapat dilihat oleh orang, melihat kesaksian hidup kita. Dan inilah persiapan Natal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana kita bersaksi, kita memuliakan nama Tuhan kita. Kita bersaksi dengan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan kita. Sehingga orang-orang melihat kemuliaan Tuhan. Orang-orang melihat ada keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 dan seterusnya berkata, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, persiapan Natal kita yang terbaik selain mempersiapkan hati kita, hati yang bertobat itu, saudara. Maka yang kedua adalah bagaimana kita dapat menjadi saksi, melakukan semua usaha yang diperlukan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan pada Natal ini. Persembahan yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan adalah mereka jiwa-jiwa yang masih terlantar di dalam iman, yang masih terlelah seperti Tuhan Yesus melihat. Jiwa-jiwa melihat kerumunan orang banyak, Tuhan Yesus compassion, Tuhan Yesus berbelas kasihan karena jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba-domba yang tidak bergembala. Saudara, kepada orang-orang seperti ini, mari kita bawa mereka kepada Tuhan pada Natal kita tahun ini, sehingga itu menjadi sebuah persembahan yang paling baik yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan. Saudara, pada tanggal 24 Desember 2019, saya melayani kebaktian Natal di GMI Pontianak, Kalimantan Barat, di pos PI kita. Saya tiba di Bandara Supadio dan saya dijemput oleh seorang yang sudah mereka tentukan, panitia. Dan waktu dijemput saya baru tahu panitia ini juga adalah majelis. Pada saat itu majelis ya. Lalu dia berkata, Boksu, saya ditugaskan selain menjemput juga membawa Boksu pergi makan dulu sebelum kita ke lokasi. Ya udah, akhirnya saya sama dia berdua makan. Sebelumnya saya sering lihat Bapak ini di gereja kalau ada kunjungan ke Pontianak, tetapi saya belum ada kesempatan ngobrol dari hati ke hati gitu. Saya pengen lebih kenal Bapak ini lebih dalam lagi. Saya bilang waktu sambil makan, bagaimana kok Bapak bisa jadi jemaat di GMI Pontianak? Ya, gimana ceritanya? Bapak apakah dibawa keluarga? Ada family yang jemaat juga? Tidak, dia katakan. Saya sekeluarga bukan dari keluarga, tidak ada yang Kristen. Loh, jadi bagaimana Bapak bisa jadi jemaat, bahkan jadi aktivis, bahkan jadi majelis di GMI Pontianak? Jadi ceritanya dulu dia katakan, di gang rumah dia ada seorang muda yang kontrak, yang bekerja di Pontianak, dan kontrak tinggal di sebelah rumah dia. Pemuda ini pagi hari, sore hari kalau berpapasan dengan dia, pemuda ini sering ngajak dia ke gereja. Dan ke gerejanya ke pos PI kita di Pontianak ini. Ayo datang, halo, ayo datang ke gereja yuk, kebaktian hari Minggu. Dan dia katakan, dia selalu menolak pemuda ini. Selalu ditolak. Diajakin lagi ketemu, ajakin ke gereja, ditolak. Sampai suatu ketika, pemuda ini secara khusus datang ke rumah dia, dan mengajak dia mengikuti kebaktian Natal di sebuah Natal.
Saya lupa, dia tidak sebutkan juga Natal yang mana. Tapi sudah lama, ini cerita sudah lama sekali. Lalu si bapak yang menjemput saya ini, karena nggak enak dia sering tolak kan, kalau berpapasan diajak ke gereja tolak. Tapi kali ini pemuda ini datang secara khusus dan mengajak, nanti kita mau ada perayaan Natal, ada KKR Natal, yuk datang Natalan. Karena dia sudah datang secara khusus, akhirnya dia mau mengikuti pemuda ini pergi ke gereja. Dan di dalam KKR Natal itu dia katakan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Baru pertama kali dia dengar firman Tuhan, kasih Allah yang begitu besar, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa-dosa dia. Dia terima Tuhan Yesus, saudara. Dan sejak saat itu, hidup dia berubah. Dia aktif sekali beribadah, dia aktif melayani. Bahkan sampai tahun 2019 itu dia menjadi majelis dan panitia, aktif melayani. Saudara sekarang dikasih Tuhan, saya kemudian penasaran dengan siapa sih pemuda itu? Apakah orang itu masih ada sekarang di GMI Pontianak? Dan dia katakan, pemuda itu sekarang sudah pindah kerja lagi, sudah tidak ada di Pontianak. Dan dia katakan begini, saya sendiri juga tidak begitu kenal dengan orang itu. Wah, saya bilang sama bapak ini, kalau gitu Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengajak bapak menerima kasih Tuhan di gereja. Saudara sekalian, kasih Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan pada waktu merayakan Natal adalah persembahan terbaik yang bisa kita bawa. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri kita. Natal kita tahun ini mengusung tema No Greater Love. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih dari Allah yang telah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk memberi dirinya dan nyawanya sebagai ganti tebus dosa dan memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saudara, kita akan mengadakan KKR Natal tanggal 24 nanti. Kita sudah mengundang pembicara dari Metodis Malaysia, Reverend Thomas Lau, untuk menyampaikan firman Tuhan secara khusus ini. Mari kita persiapkan hati kita di minggu Advent yang pertama ini, saudara. Kita mulai berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan taruh beban itu dalam hati kita, untuk kita doakan, untuk kita ajak datang merayakan Natal bersama-sama. Dan kalau Roh Kudus bekerja, saudara telah membawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini, mereka menerima Tuhan Yesus, mereka mendengar kasih Tuhan, dan hidup mereka dipulihkan, diubahkan. Saudara sekalian kasih Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jadikan Natal tahun ini, saudara, menjadi Natal terindah seumur hidup kita. Karena kita datang mengantisipasi Natal itu dengan mempersiapkan hati yang mau bertobat, berubah di hadapan Tuhan. Dan kita mau membawa jiwa-jiwa baru datang ke hadapan Tuhan. Dan bukan untuk Natal ini saja, saudara. Biarlah semangat yang sama, semangat pertobatan, semangat membawa jiwa kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan terus-menerus sampai kita berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus terus bekerja ya Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu yang akan berjalan dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan kembali peringatan perayaan Natal yang berlalu begitu saja. Tuhan, biarlah kami mau datang dengan hati yang hancur, dengan pertobatan yang benar kepadamu, sebagai persembahan yang kami bawa pada Natal tahun ini. Dan juga kuatkan kami, untuk kami juga boleh Tuhan gerakan, Tuhan kuatkan, untuk kami boleh membawa jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah firman-Mu
materaikanlah itu dalam hati kami yang terdalam. Sebentar jikalau kami akan berbagian dalam meja perjamuan kudus-Mu, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Suci kuduskan kami dan basuhkan kami sekali lagi ya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat dipulihkan, dapat dikuduskan. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengalami kembali hadirat-Mu ya Tuhan. Kami dapat mengalami kembali kelegaan, damai sejahtera yang sesungguhnya itu. Tuhan, kami tidak layak, tapi Tuhan atas anugerah-Mu yang besar itu, kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.